Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki, sehat walafiat, dan ternakan endok kita semakin berkembang dan tetap sehat. Beberapa waktu lalu, saya memberikan pakan alternatif limbah pasar ke ternak endok saya yang masih kecil-kecil agar lebih irit. Karena endok usia 0-3 bulan konsumsi pakannya minta ampun teman-teman, sangat banyak. Kalau kita tidak ada pakan alternatifnya, ya kacau. Semua pakan pabrikan kita beli, pusing teman-teman. Bekatul saat ini sudah tidak ada ya. Di selepan padi di daerah saya ada 7 selepan padi tidak ada bekatul. Dan ketika ada, mahalnya minta ampun. Mahal gak masalah kalau ada. Lah saat ini tidak ada dan mahal. Gitu ya. Jadi semua penggilingan padi libur karena tidak ada tanam padi di daerah saya teman-teman. Semua area persawahan kering kerontang. Ditanami cabai tidak jadi, ditanami kacang hijau juga tidak jadi. Jadi ini memang sangat menyulitkan bagi petani dan para peternak. Karena semua bahan pokok baik untuk orang ataupun manusia dan hewan ya, hewan ternak itu tidak ada. Jadi dengan keadaan yang seperti ini, bagaimana kita mampu bertahan ternak endok teman-teman? Pakan alternatif jawabannya. Bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran ya, kapan saya mengupload video ternak endok saya yang masih kecil-kecil, saya berikan limbah pasan, saya berikan limbah pasar. Silahkan untuk cek kolom di deskripsi ya. Akan saya tempel link di situ dan bisa melihat secara detail sehingga tidak ada miskomunikasi atau pemahaman dari saya dan teman-teman semua. Oke teman-teman, dengan keadaan yang seperti ini ya, sangat sulit bagi kita para peternak endok untuk bisa survive atau bertahan jika tidak ada pakan alternatif. Pakan alternatif bisa menggunakan hijau-hijauan teman-teman, bisa menggunakan enceng gondok, bisa menggunakan roti BS ya, ataupun ampas-ampasan. Ada yang bertanya, Mas kalau ampas-ampasan diberikan ke endok yang masih usianya di bawah 1 bulan seperti apa? Aman teman-teman, asalkan ampasnya masih fresh ya, masih segar. Jangan yang 2 hari sampai 3 hari bahkan 1 minggu, itu sangat berbahaya. Gitu teman-teman ya. Jadi apa jadinya kalau limbah pasar dijadikan pakan alami atau pakan alternatif endok kita yang sudah indukan? Apakah aman? Bagaimana dengan produksi telurnya? Dan apakah terganggu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat wajar ya ditanyakan, mengingat limbah pasar kebanyakan berupa kubis, sawi, dan kangkung yang kita biasa dapatkan di pasar. Perlu dipahami teman-teman, kedua sayuran ini dikenal mempunyai kandungan gas dan serat kasar yang sangat tinggi. Sehingga dimungkinkan kekhawatiran kedua pertanyaan tersebut atau pertanyaan yang tadi saya sampaikan sering terjadi bagi peternak pemula. Kemarin saya pernah bermain ya di salah satu kandang Pak Kusnadi, seorang pensiunan pegawai bank, mengeluhkan ternakan endoknya diberikan kubis dan sawi secara berturut-turut ya selama 2 minggu lebih, bahkan 1 bulan macet bertelur teman-teman, sehingga dia kapok menggunakan limbah pasar. Di video ini saya akan menerangkan ketika limbah pasar diberikan ke ternakan endok kita yang masih indukan atau yang masih bertelur, maksudnya sudah indukan tapi masih produksi bertelur. Oke teman-teman, semua makhluk hidup membutuhkan serat kasar ya agar proses metabolismenya lancar. Selain itu, serat kasar mampu menjadikan rasa kenyang lebih lama. Ini poinnya teman-teman, menggunakan bahan pakan yang mengandung serat kasar itu akan menjadikan ternakan endok kita merasa kenyang lebih lama. Akan tetapi perlu diperhatikan teman-teman, bahwa campuran pakan indukan endok kita harus memenuhi 3 unsur kandungan pakan.
yaitu serat kasar, protein, dan karbohidrat. Bila pakannya kebanyakan serat kasar, maka yang terjadi biasanya mencret. Bila kebanyakan protein, biasanya lancar telurnya, tetapi tingkat fertilitasnya rendah. Dan bila kebanyakan karbohidrat, biasanya akan sembelit teman-teman. Kebanyakan bekatul, katakanlah seperti itu, dia akan sembelit dan susah untuk buang air besar. Jadi idealnya ya 3 bahan itu harus ada. Kandungan bahan dasar pakan kita harus memenuhi 3 unsur itu. Yang pertama, serat kasar, protein, dan karbohidrat. Walaupun semua bahan itu difermentasi. Pada video ini teman-teman, Entok Jumbo tetap ya diberi pakan alternatif yang menarik untuk ternak entok saya. Di kandang saya maksudnya. Dalam video ini di kandang saya, ternakan entok jumbo yang ada di kandang saya tetap menggunakan pakan alternatif yang menarik untuk ternak entok saya di kandang saya. Menarik bagi ternak entok saya maksudnya. Menarik perhatiannya agar produksinya lancar. Mengingat limbah pasar yang saya gunakan sebagai pakan alternatif entok berupa gubis teman-teman dan sawi, sehingga kedua limbah pasar ini mengandung serat kasar yang sangat tinggi dan kandungan airnya juga sangat tinggi. Dalam kondisi kemarau berkepanjangan seperti ini teman-teman, dibutuhkan pakan yang mengandung air lebih banyak, seperti buah-buahan misalnya, atau kubis-kubisan, bahkan ketepok pisang untuk menghindari dehidrasi. Di samping kita juga harus menyediakan air yang tidak terbatas untuk minum dan mandi untuk menurunkan suhu tubuh ternakan entok kita di kandang kita masing-masing. Berbeda kalau musim hujan teman-teman. Kita harus menghindari pakan yang banyak mengandung airnya agar tidak kembung. Musim hujan, musim dingin, jadi ketika pakannya itu banyak mengandung kubis-kubisan, terutama yang satu bahan ya, hanya diberikan kubis saja dan bekatul, ini bahaya. Bisa mencret dan kembung teman-teman, jadi akhirnya mati seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan teman-teman, pakan di kandang kita harus mengikuti cuaca dan pemilihan bahan pun kita harus paham dampak negatifnya ke ternak entok kita karena pengaruh alam. Pakan bagus tetapi pakan alam tidak bersahabat ya. Pakannya sudah bagus tetapi alamnya tidak bersahabat dan kita tidak bisa menilai dampak negatif pakan yang kita berikan ke ternak entok kita ya. Wallahu a'lam teman-teman. Endoknya pasti bermasalah. Saat ini saya tidak hanya menggunakan bekatul halus dan limbah pasar saja teman-teman. Saya juga menggunakan serangga yaitu maggot. Nah ini maggot ini bila diberikan ke ternakan entok kita yang sudah sakit sekalipun, dia akan tertarik untuk mengejar dan memakannya. Ini fokus saya di maggot ya, karena saya sudah bisa mempraktekkan teman-teman dan membuktikan kalau entok sakit yang tidak doyan pakan bekatul ataupun pur ayam starter diberikan maggot, endoknya pasti akan tertarik mengejar dan memakannya. Maggot di kandang saya sebagai campuran pakan alternatif ternak endok kita atau endok saya untuk melengkapi nutrisi sehingga kesehatan endok juga terjaga, produksinya lancar, juga meningkat fertilitasnya. Memanfaatkan serangga teman-teman untuk kita jadikan pakan endok alternatif di kandang kita sangat bagus supaya nanti tingkat birahi sang jantan tetap stabil. Fertilitas telur tetap stabil dan produksi telurnya meningkat. Di samping lebih murah, juga produktivitasnya tinggi. Lebih murah, juga produktivitasnya tinggi. Kenapa saya memilih maggot teman-teman? Karena maggot satu, ketika dibudidaya dia tidak mengenal musim. Mau musim penghujan, mau musim kemarau, asalkan telurnya ada, ya pasti bisa. Pakannya pun bisa sembarang. Sembarangnya ini kotoran endok juga masuk. Terus buah-buahan juga bisa, limbah pasar juga bisa. Sehingga saya tidak pusing-pusing untuk mencari pakan maggot untuk
mengembangkan magotnya supaya cepat besar dan bisa saya gunakan untuk pakan ternakan entrok saya. Oke teman-teman, resep pakan entrok di kandang saya ya seperti ini, selalu ada magotnya. Jadi kenapa kok saya tidak memilih belalang misalnya ataupun ulat Hongkong yang ada di toko-toko pakan? Ya karena maggot lebih simpel pemeliharaannya teman-teman. Cara budidayanya juga lebih gampang ya. Di kandang saya hanya menyiapkan tempat atau biopon dan pakannya bisa buah-buahan. Limbah rumah tangga juga masuk maupun limbah pasar dan tanpa mengenal musim yang sudah saya sampaikan di awal. Oke teman-teman, tujuan kita beternak entrok ialah hasil telur dan fertilitasnya tinggi ya. Hasil telur banyak, tingkat menetasnya atau fertilitasnya juga tinggi. Kadang menggunakan pakan macam-macam, gonta-ganti pakan itu akan mempengaruhi produktivitas entrok indukan kita. Dan endingnya tidak bertelur, pasti itu. Sehingga teman-teman memutuskan pakan beli agar tetap produksi lancar. Iya kalau hanya 5 ekor teman-teman. Kalau di kandang teman-teman hanya 5 ekor indukan nggak masalah, semua pakan beli. Tetapi kalau 50 ekor ke atas, pusing kita. Perlu dipahami teman-teman, memanfaatkan pakan alternatif dari lingkungan sekitar itu cukup ya untuk menjadikan ternakan entrok kita tumbuh dengan optimal. Tapi tetap harus ada campuran yang ada terus ketersediaannya. Contoh di kandang saya bahannya macam-macam ya, pakan alternatif entroknya gonta-ganti pula. Kadang ketepok pisang, daun indigo vera, sekarang menggunakan limbah pasar. Tapi saya tetap menggunakan bekatul dan maggot sehingga entrok kita tidak kaget atau entrok saya di kandang saya tidak kaget. Jadi jangan gonta-ganti pakan total teman-teman. Campuran pakan kita harus ada bahan yang tetap, bahan yang ketersediaannya ada. Kalau semua diganti ya kacau, entrok kita akan kaget. Perlu adaptasi yang lama teman-teman. Bila pakan kita diganti secara semua ya, semua maksudnya semua ransumnya diganti semua, tidak ada ransum yang jelas keberadaannya. Tetapi kalau maggot ya semua aman teman-teman, karena maggot di kandang saya pasti ada dan bekatul pasti ada. Walaupun saya gonta-ganti pakan, kadang menggunakan kedepok pisang, indigo vera, bekatul misalnya, tapi tetap aman dan tidak kaget. Jadi gitu teman-teman ya, bisa menggunakan maggot ataupun keong sawah ataupun kepala ikan asin. Yang jelas salah satu campuran pakannya harus ada terus dan berprotein tinggi. Ketepok pisang kandungan serat kasar dan karbohidratnya tinggi, airnya juga tinggi, itu masuk bisa digunakan untuk pakan harian ternakan entrok kita. Limbah pasar juga serat kasarnya tinggi, kadar airnya tinggi, itu juga bisa digunakan untuk pakan harian ternakan entrok kita. Tetapi jangan hanya itu pakannya, harus ada kandungan pakan protein tinggi yang asli tanpa ada campuran. Misalnya kepala ikan asin, keong sawah, serangga, ataupun maggot. Jadi gonta-ganti pakan gak masalah, yang penting ada pakan pokok utamanya. Syukur-syukur proteinnya sangat tinggi, asli tidak ada campuran. Gitu ya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman bagi teman-teman semua untuk tetap semangat beternak entrok, untuk kreasi, berinovasi dalam peracikan pakan harian ternakan entrok kita, sehingga cost yang kita keluarkan tetap bisa rendah dan hasilnya maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.